memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Ada dua. Yang pertama yaitu nanti akan sharing cerita kepada kita. Pembicara pertama dari Ikhwan Perdana. Dia adalah siswa SMA di Yogyakarta dan pernah punya pengalaman sebagai perawat aktif, tapi sekarang sudah berhenti gitu. Nanti akan bersama kita di sini tentang pengalaman dia dan juga pengalaman bagaimana sih awalnya bisa terpapar rokok kayak gitu sampai berhenti. Kemudian setelah Ikhwan nanti ada Dokter Bella. Sebentar saya buka dulu untuk CV dari Dokter Bella. Untuk saat ini, Dokter Bella sedang berada di Spanyol karena beliau sedang menempuh program S3 begitu ya. Kak Bella ini seorang dokter control unit Belvitke Institute for Oncology. Beliau adalah kandidat PhD dan peneliti dengan fokus dan ketertarikan pada rokok tobacco control. Ya, beliau mendapatkan gelar master di Master of Public Health dari Inggris dan S1-nya dari sebagai lulusan dari Fakultas Kedokteran. Dan beliau untuk berkarir atau bekerja di tobacco control konsultasi dan advokasi baik dari ranah nasional maupun internasional. Selain itu, yang S2 tadi dari Imperial College London ya, di Inggris. Kemudian untuk beliau juga sering menulis atau menghasilkan publikasi tulisan, baik itu artikel maupun penelitian juga terkait e-sigaret dan juga advokasi pada tobacco control. Sebentar. Terutama tentang baik dalam mengkritisi regulasi pemerintah maupun juga penemuan terbaru tentang e-sigaret gitu ya. Beliau juga sempat menjadi aktif di organisasi di PPI Spanyol sebagai ketua PPI Spanyol gitu di tahun lalu kalau tidak salah. Mungkin begitu perkenalan singkat dari pembicara kita. Dan untuk saat ini saya sebelum mempersilakan pembicara, saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang komunitas 9CM untuk host. Mohon ditampilkan presentasinya. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri sekilas tentang 9CM. 9CM adalah singkatan dari Global No Cigarette Movement. Dan komunitas ini ada di Indonesia saja untuk saat ini. Next. Ya, ini untuk gambaran pengurusnya. Sebenarnya untuk pengurusnya tidak banyak, tapi kami mengelola volunteer yang banyak gitu ya, untuk saya sendiri sebagai presiden atau ketua nasional. Kemudian ya ada teman-teman di divisi yang lain yang membantu di ranah nasional. Dan ini ya kebanyakan perempuan ya. Untuk saat ini semuanya perempuan ya. Karena yang lainnya ya lebih aktif sebagai volunteer juga. Oke, next. Nah, sekilas aja tentang 9CM ini apa sih? Emang kita anti rokok ya? Emang kita apa gitu? Sebenarnya enggak, tapi kami membahasakan gerakan kami itu fun dan integrated gitu ya. Bentuk gerakannya itu integrated movement. Indonesia kami ingin merokok dan juga lebih fokus pada mencegah
untuk adanya perokok pemula, jadi zero youth smoker. Tidak, dan aktivitas kami sebenarnya lebih sering untuk meningkatkan awareness masyarakat gitu ya. Jadi kami tidak anti, tapi kami concern pada pengendalian tembakau. Next dulu. Karena kami tidak membenci perokok gitu ya, tapi kami ingin mengkonfrontasi gitu ya, mengkritisi industri rokok yang sebenarnya banyak manipulasi dan taktiknya menyasar anak muda kayak yang mau kita bahas sekarang gitu. Jadi kita memang lebih menyasar ke anak-anak muda. Kemudian nilai yang kami usung ini ada bersahabat, menyenangkan, dan kreatif. Jadi nggak radikal atau radikal lawan gitu ya, tapi kita lebih merangkul semua teman-teman anak muda baik perokok maupun bukan. Next. Visi kami adalah terwujudnya gerakan terintegrasi yang bersahabat untuk Indonesia tanpa rokok. Next. Nah, maksudnya integrasi itu adalah gabungan dari berbagai macam gerakan dalam hal lokasi, metode, dan bentuk yang akan dilakukan. Kayak tadi kan ada beberapa kota lain yang sebenarnya kan nggak cuma aktif di satu kota aja, tapi juga di Jogja, Bali, Semarang, dan Jakarta kayak gitu. Nah, kami menyerahkan gitu aktivitasnya tuh seperti apa di kota masing-masing, tapi ada value yang sama, selama itu ada value yang sama gitu. Jadi makanya kita menyebutnya integrasi. Kemudian gerakan kita juga bersahabat, yaitu gerakan yang inovatif dan kreatif sehingga dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan masyarakat. Next. Nah, misinya kami ingin merangkul berbagai kalangan dalam mempromosikan gerakan Indonesia tanpa rokok. Jadi 9CM nggak cuma sendirian ya. Kemudian menjadi wadah bagi pemuda untuk melakukan gerakan yang kreatif dan inovatif dalam pengendalian rokok di Indonesia. Jadi teman-teman di sini nggak cuma belajar tentang isu rokok, tapi juga eksplorasi kita bisa ngelakuin apa sih melalui gerakan yang kreatif dan inovatif. Kemudian membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak rokok dan juga melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya rokok. Jadi kami juga nggak pengen untuk terus-terusan ngingetin gitu ya. Kita juga pengen masyarakat itu sadar sendiri. Ya, next. Nah, ini dulu awal tuh kita sempat ada juga di Bogor, Bandung, dan Surabaya. Terus sekarang udah berkembang sampai Bali ini, tapi belum diupdate gambarnya, maaf. Belinya nyempil di sini. Oke, next aja. Nah, ini beberapa nama-nama NGO, komunitas, dan organisasi lain yang pernah bekerja sama dengan kita. Ada Keren Tanpa Rokok, ada Gerakan Anti Narkoba dan Miras, Bebas Rokok ID, Klub Jantung Sehat, Smoke Free Agent, Jogja Sehat Tanpa Tembakau, JSTT, Lentera Anak Indonesia, Dinkes, Jogja, Muhammadiyah Tobacco Control Center, dan lain-lain. Next. Next. Nah, ini kegiatan yang paling sering kami lakukan ada edukasi, campaign, dan kajian dan advokasi. Tapi memang kami lebih memfokuskan pada edukasi dan campaign. Next. Ya, ini dokumentasi dari kegiatan yang pernah kami lakukan. Ini kelas berdasarkan edukasi bahaya rokok itu singkatan sama dengan LR3. Next. Udah next ya. Udah next belum? Oh, sorry. Masih putus-putus nggak? Ini juga ada kunjungan ke petani tembakau yang ini juga beberapa dari jaringan Tobacco Control di MTCC dan KTI atau Quit Tobacco Indonesia. Next. Next. Ya, ini ada memberikan kesaksian waktu ada kasus antara JSTT dan kelompok petani tembakau di Yogyakarta. Ini ada aksi challenge to change waktu di Bandung. Next.
Kak. Ya, next lagi. Aktif juga di ada Ijtoh dan juga Apact. Oke, bentar ya. Oke. Ngambil alih bentar ya untuk menjelaskan sedikit. Ya ini jadi kita juga selain di forum juga kita ada kegiatan bersama masyarakat. Contohnya ini ada UNTD di Pasar Bantul. Kemudian kita juga pernah sosialisasi tentang bahaya merokok ke pemuda di Karang Taruna di Jogja untuk yang di foto ini. Next. Mungkin host bisa melanjutkan lagi ya. Nah ini untuk yang UNTD tahun kemarin ya kita juga pernah adakan diskusi juga dengan Dokter Bella juga dan kebetulan sekarang kita mengundang beliau lagi. Jadi makasih banget buat Dokter Bella sudah mau menjadi pembicara lagi di acara kita. Kemudian next juga ini adalah sekilas ya untuk diskusi yang pernah kita lakukan. Next. Ya, ini yang kemarin baru aja kita lakukan juga. Jadi walaupun WFH ya, kita tetap ada kegiatan. Misalnya ini adalah diskusi tentang rokok elektronik ini dengan Komnas PT yaitu Mbak Nina dan juga bekerjasama dengan Lentera Anak untuk menonton bareng tentang film Negara Perokok Anak. Next. Ya, ini aksi yang akhir tahun kemarin kita lakukan. Kita pernah juga aksi bekerjasama dengan LAI juga. Ini memungut sampah puntung rokok dari sepanjang Jalan Malioboro. Karena waktu itu memang sedang ada kebijakan ya untuk biar kawasan wisata Malioboro itu bebas dari sampah puntung rokok yang memang sudah banyak banget gitu. Nah, kita bersama komunitas lain dan juga volunteer mengumpulkan dan didapatkan kurang lebih 8.945 puntung rokok. Jadi lumayan loh tuh. Next. Ya ini contoh-contoh publikasinya yang pernah tentang kegiatan yang pernah kita lakukan berkaitan dengan aksi kemarin. Next. Ya, next. Next. Nah, untuk tahu lebih lanjut ya, mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri aja di website kita, yaitu 9cmindonesia.org. Gitu. Next lagi. Nah, mungkin sekalian biar buat teman-teman yang kayak berminat untuk terlibat aktif di kegiatan kami, boleh banget join bersama kita. Nanti tinggal isi aja formulirnya di bit.ly volunteer 9cm. Kemudian nanti akan dihubungi oleh kami lebih lanjut ya bagi yang tertarik. Dan terima kasih juga teman-teman sudah mau ikut di webinar kali ini ya. Dan sebentar lagi, next kita akan mendengarkan pemaparan langsung ya dari pembicara. Next. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit aja pemaparan dari kita. Kalau gitu langsung saja saya di sini menggantikan bentar ya, Nita, karena ada permasalahan koneksi. Untuk pembicara yang pertama yaitu dari Perdana. Kalau gitu mungkin langsung aja ya, boleh sharing tentang Iwan ini kan dulunya pernah ini ya, pernah merokok ya Iwan. Dari mungkin bisa diceritakan awalnya gimana, kemudian kok sekarang bisa apa ya memutuskan untuk berhenti merokok gitu. Silahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perdana Maja, saya salah satu pelajar dari Yogyakarta, yaitu di sekolah SMA Negeri 2 Wates. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali saya mencoba rokok dan akhirnya saya berhenti untuk merokok. Jadi dulu saya itu merokok itu karena hanya coba-coba dan ya itu ikut-ikutan oleh teman saya, tetapi tidak diikuti dengan rasa gengsi. Tetapi saya hanya mencoba rokok itu dalam jangka waktu 1 minggu dan setelah itu saya berhenti. Saya berhenti karena ada efek samping dan hal negatif yang membuat saya merasa tidak nyaman untuk diri saya sendiri. Yaitu salah satu efek sampingnya yang membuat saya takut. Saya kan
sering mengikuti olahraga futsal di salah satu tim. Terus saya merasa sesak, mudah lelah. Yang biasanya saya bisa main 20 menit, saya hanya bisa main selama 15 menit. Dan efek samping lainnya yang membuat saya takut yaitu bau badan saya. Bau badan saya itu sangat menyengat dan saya takut itu membuat curiga orang tua saya. Dikarenakan saya merokok, tetapi orang tua saya tidak mengetahui itu. Begitu. Terima kasih, Kak. Oke, itu tadi pemaparan awal dari Iwan ya. Boleh diceritain lagi nggak? Kayak awalnya merokok tuh karena ikut-ikutan teman atau mungkin tergiur dengan iklan rokok. Misalnya lihat lagi nongkrong nih, terus lihat ada baliho kayak menarik gitu. Atau gimana awalnya tertarik? Ya, awalnya saya tertarik pada rokok itu ya hanya melihat teman saya itu merokok dan saya itu kepingin. Dalam hati saya itu pengen coba-coba gitu loh. Gimana rasanya kok mereka itu bisa ngerokok, kok mereka itu bisa ya gitu menikmatinya itu gimana, kok kayaknya nikmat gitu. Terus mungkin kalau dari teman-teman Iwan nih, apakah memang masih ada stigma gitu nggak sih kalau orang anak muda yang keren itu adalah anak yang muda yang merokok gitu? Ya untuk teman-teman saya pasti ada yang seperti itulah, Kak. Mereka kan banyak yang menganggap kalau ngerokok itu kan keren gitu loh. Ada kan ya saya juga merasa kalau merokok itu seperti mencari jati diri gitu loh. Mencari jati dirinya maksudnya boleh diceritain lagi nggak? Misalnya Ya kan benar-benar ini loh gimana? Benar-benar laki-laki gitulah, benar-benar berani kalau bisa ngerokok itu. Ya gitu, Kak. Ya. Kemudian waktu awal-awal nyoba ngerokok gitu, Iwan ada merasa memang ada efek kecanduan gitu atau bagaimana? Kan ini kan baru beberapa kali ya berarti ya? Iya, pas kebetulan saya itu kan baru berapa kali, jadi ya belum ada efek candunya, cuman biasa aja. Jadi memang belum ada ketagihan banget gitu ya? Karena baru Alhamdulillah belum. ya. Kemudian kalau dari mungkin orang tua Iwan gitu, apakah ada kamu nggak boleh ngerokok gitu atau tidak ada larangan khusus dari orang tua terkait hal ini gitu? Itu pastilah semua orang tua kan nggak mau kalau anaknya itu terjerumus di hal yang jelek gitu loh, Kak. Ayah saya itu udah berhenti 5 tahun yang lalu dan ayah saya itu pernah bilang, saya aja udah berhenti, kamu jangan ngerokok gitu. Gitu ya. Terus kebetulan mau nambahin ya, Kak. Boleh. Terus kebetulan kan juga kerja di kesehatan sebagai analis. Saya juga takutnya gitu, tahu ciri-cirinya seorang perokok kan, saya juga takut sebelum terlanjur, ibu tahu mending saya cepet-cepet berhenti gitu loh. Itu motivasi saya untuk berhenti juga. Jadi sebelum ketahuan gitu ya sama orang tua? Iya, sebelum ketahuan. Iya, oke. Terus mau nanya juga mungkin di sekitar sekolah Ikhwan, kan sekolahnya di SMA ya, itu ada nggak sih banyak iklan rokok yang dipajang di dekat SMA yang mungkin bisa menarik anak-anak SMA buat nyoba untuk merokok itu? Pasti adalah, Kak, kalau banner-banner rokok itu ada. Kan ada angkringan di dekat sekolah tuh. Tendanya aja, tenda angkringannya itu aja pakai banner rokok, Kak. Dan mau nambahin, belum lama ini itu di depan sekolah itu ada toko rokok elektrik, vape store gitu. Vape store di depan sekolah. Sempat diprotes juga sama pihak sekolah, jangan buka toko rokok elektrik di sini, vape store di sini. Kan di sini banyak anak-anak sekolah gitu loh, anak pelajar. Takut mempengaruhi hal-hal jelek. Seperti itu, Kak. Oke, untuk Nita udah kembali lagi koneksinya? Iya, suaraku udah jelas belum? Ya, udah jelas. Oke. Oke, Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Dini atas backup-nya. Nah, tadi juga udah sambil denger ya ceritanya Ikhwan. Sampai apa di sekitar sekolahnya ada apa aja gitu. Terus menurut kamu adanya banner dan misalnya apa kayak iklan rokok di sekitar sekolah tuh ngaruh nggak sih buat Ya kamu dan teman-teman misalnya? tergantung orangnya Kak. Kalau Hmm, memang orangnya itu perokok aktif yang benar-benar nggak bisa lepas dari rokok ya pasti tergiur kan ada ya seperti yang dikatakan Kak Janitra kemarin mm-mm, ada harga per batang gitu, ada harga per mm-mm, batang murah misalnya per batang 1.000 kan menggiur jika kita itu hanya punya uang yang pas pasti itu akan menggiur kita untuk membeli gitu loh Kak. mm-mm. Jadi emang tergoda ya habis baca tulisan kayak gitu. Iya Kak. Oke. Terus aku penasaran sih, seberapa penting sih kita mungkin mulai beralih ke berhentinya ya. Menurut kamu seberapa penting sih motivasi gitu untuk orang yang pengen berhenti? Ya seberapa pentingnya itu ya sangat penting lah, sangat Hmm, penting buat kita. Karena ya sebelum terlambat lebih baik kita cepat-cepat keluar dari hal yang jelek itu, mm, berhenti untuk merokok. Oke, terus kalau kalau dari Ikhwan sendiri, yang kamu tahu uh, kalau dari apa selain iklan, menurut kamu ada nggak sih ngerasa nggak sih ada cara industri lain buat mendekati anak-anak remaja gitu? Hmm, kalau itu saya belum tahu Kak, kurang kurang tahu dengan itu. Belum ada ya. Jadi cuma Belum ada dari iklan-iklan iklan. di sekitar sekolah ya. Iya. Kalau yang dari kamu tahu di sekolah lain kayak gitu juga nggak sih situasinya? Hmm, ya ada beberapa Kak yang seperti itu. Jadi kalau iklan rokok di sekitar sekolah tuh banyak gitu ya yang punya situasi sama kayak gitu. Iya. Oke. Terus setelah kamu berhenti nih, pengen tahu gimana tanggapan teman-teman kamu? Ya tanggapan teman-temanku itu ya biasa aja. Kan pas saya udah benar-benar berhenti, kan ada yang nawarin, ngerokok Hmm, enggak? Saya bilang enggak, udah berhenti. Terus ya teman-temanku ya biasa aja. Oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak ngerokok lagi. Mereka nggak maksa juga, nggak bujuk-bujuk juga, nggak hmm, ngejelek-ngejelekin juga. gitu ya. Mungkin dari lingkungannya Ikhwan juga apa nggak terlalu yang gimana kalau misalnya ada temen yang nggak ngerokok gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Tapi ada nggak sih yang pernah mengekspresikan ngerasa aneh kok kamu berhenti gitu? Ada nggak? Alhamdulillah selama ini belum ada Kak teman-teman Oke. saya yang kayak gitu. Oh iya, mungkin dari lingkungan yang kayak gitu juga membuat kamu lebih enak dan mudah ya untuk lepas dari rokok gitu, sesuai Iya, keinginan kamu ya. iya. Terus ada nggak nih pesan-pesan kamu buat remaja yang lain atau orang tua di sini yang mungkin punya anak remaja terkait perilaku ngerokok ini menurut kamu gimana? Ya buat teman-teman pemuda semuanya yang sepantaran sama saya ataupun yang enggak, yang masih perokok aktif, lebih baik berhenti dari sekarang lah sebelum terlambat. Karena gimana ya, hidup itu nggak bisa diulang kembali gitu loh. Daripada nyesel di akhir, nyesel di akhir tadi, mending kita berhenti dari awal. Dimudahin aja ngerokoknya. Mending daripada buat beli rokok, mending buat beli makanan yang lain. Kan lebih kenyang, seperti kayak bakso gitu atau apa. Terus buat orang tua, kan kebetulan saya juga ngerokoknya itu diem-diem, orang tua juga nggak tahu. Ditambah lagi pengawasannya, Hmm, harus banyak-banyak mengenali efek efek samping ataupun
yang dihasilkan dari rokok seperti bau badan, orang tua juga harus tahu. Pasti ya tahulah bedanya bau keringat rokok dan keringat biasa kalau kita olahraga, pasti kan tahu. Terus kalau emang benar-benar udah ketahuan dari situ ya ditegur, ya gimana ya, dikasih tahu lah, dikasih edukasi, jangan ngerokok gini bahayanya gitulah minimal. Supaya ya nggak kayak saya ini bisa diam-diam. Kalau yang udah terlanjur ya itu tadi kasih edukasi. Udah, Kak. Iya, iya. Iya, jadi maksudnya dari Ikhwan sebenarnya juga ngerti kalau kita, teman-teman seumuran Ikhwan juga butuh diingetin dan dipahami ya, apa aja sih efek sampingnya atau apa aja yang bisa mempengaruhi seorang remaja buat ngerokok gitu ya. Iya. Terus aku pengen denger dong dari kamu, misal kayak pengawasan yang menurut kamu cocok tuh gimana sih? Apakah dilarang-larang, dimarahin, atau dikasih pengertian, atau yang gimana yang nyaman untuk kamu? Ya yang Pengawasan. nyaman buat Tapi saya ini ya, coba gimana? kan setiap anak itu kan karakter dan sifatnya itu kan beda ya, Kak. Ya tergantung anak itu sendiri karakternya itu gimana, sifatnya itu gimana. Kalau dia mudah gimana ya, sakit hati, baperan lah gampangnya gitu. Kalau dia mudah baperan ya jangan dimarahin, nanti ya gimana gitu dia jadi juga malah gimana nggak enak sama anaknya kalau anaknya itu baperan. Tapi ya kalau anaknya emang bandel ya dimarahin nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa kasih edukasi aja kalau emang anaknya Kayak, itu enak dikasih tahu. hmm, lebih penting edukasi ya, karena dia jadi paham gitu ya. Iya, edukasi kan lebih Terus penting. terakhir dong, pesan kamu, kita harus gimana ngerespon bahwa sekolah-sekolah di Indonesia tuh masih banyak yang dikelilingi iklan rokok. Menurut kamu sebagai remaja, anak muda, gimana sih respon kamu dan pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan melihat kenyataan seperti itu? Respon saya ya sebagai anak muda kalau di sekelilingnya banyak iklan rokok, kita minimal ikut Iya. organisasi lah, organisasi ya seperti 9CM ataupun organisasi lain, gerakan anti rokok yang lain, supaya kita bisa tahu apa hal-hal negatif yang kita dapat setelah merokok, efek sampingnya dan lain-lain, Kak. Tapi kalau bisa jangan sampai lah ya ada iklan deket sekolah kayak gitu lagi ya di masa depannya. Ya, Kak, kalau bisa. Yang Oke, Ikhwan, terima kasih ceritanya. Nanti standby terus di sini sampai sesi diskusi dan teman-teman boleh mulai dari sekarang mempersiapkan dulu. Ya, Kak, sama-sama. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Ikhwan, yaitu terima kasih ya Ikhwan ya. Ya, Kak, Oke, kita beralih sama-sama. ke pembicara kedua, ke Dr. Bella untuk waktunya. Untuk Kak Bella, saya persilakan. Halo. Halo semuanya, Halo, selamat Kak. malam. Halo, Kak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih pertama-tama aku sampaikan buat teman-teman dari 9 cm nih yang udah ngasih kesempatan. Buat Iwan juga tadi udah sharing sehingga kita ada gambaran ya kayak gimana sih kondisi anak muda itu sekarang dikaitkan dengan rokok. Dan juga mudah-mudahan teman-teman semua sekarang kondisinya baik-baik aja ya di tengah pandemi ini dan kemudian juga dengan new normal mudah-mudahan sehat. Jadi saya sekarang mau langsung aja saya share screen presentasi saya. Oke. Sorry. Oke. Oke, di sini kelihatan ya slide-nya? Yep. Ya.
Oke, jadi dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, tadi seperti udah dijelasin sama Janika dan kawan-kawan bahwa temanya itu adalah anak muda. Jadi di sini teman-teman semua di sini yang masih muda di sini adalah fokusnya gitu. Dan kita mau lihat nih gimana sebenarnya industri rokok dalam menyasar kalian, karena tadi seperti yang udah diceritain sama Iwan sendiri bahwa nggak banyak gitu yang pada sadar bahwa mereka sebenarnya sedang ditarget oleh industri tembakau atau industri rokok gitu. Nah, pertama aku mau nanya dulu tadi ya, sebenarnya kalian tuh sadar nggak sih bahwa kalian tuh ditarget, bukan cuma target, tapi juga dimanipulasi oleh suatu industri yang membunuh 8 juta orang seluruh dunia setiap tahunnya. Jadi benar banget 8 juta orang, jadi kalau dihitung-hitung tiap 4 detik itu ada 1 orang yang meninggal dunia karena rokok. Jadi kalian bisa bayangin kalau dibandingkan dengan kasus COVID, kasus kematian karena COVID sekarang, mana yang lebih banyak, dan ini udah terjadi setiap tahun. Jadi masalah ini sebenarnya kita udah punya masalah yang lebih besar, epidemi yang lebih besar sebelum COVID-19 ini. Nah, sebelumnya aku pengen nunjukin ke kalian nih suatu video yang udah dibuat sama WHO terkait dengan tema Hari Tanpa Tembakau sekarang tentang industri rokok. Ini menarik banget. I let you in on a secret. You might be able to figure it out on your own, but not everyone does. Over the years, many have bought into it without even knowing. The world's most thoroughly smoked. They tell us stories to make us feel good. Time goes by, people change, but it's still there. The same old story. It might just look different. They even try to make it sound like they have healthier alternatives. They use unseen strategies with dark agendas. And every year, 8 million people enter an early grave. But the real secret is that it doesn't end there. The industry persists. It grows aggressively, like the diseases it causes. And every year, it creates 8 million new gaps in the market, and it doesn't care who fills them. Even if it's someone like me. The tobacco industry is targeting children and adolescents to replace the 8 million people their products kill each year. Speak out. Tobacco exposed. Oke. Jadi mudah-mudahan jelas ya videonya ya, mungkin cukup jelas buat kalian semua bahwa sebenarnya industri rokok itu memang udah menyasar kalian dengan teknik yang sama dari dulu, dari mulai rokok masih bisa dengan bebasnya di mana-mana di televisi, hingga sekarang mereka ngeluarin produk baru seperti misalnya rokok elektrik atau vape, dan mereka sebenarnya menggunakan metode yang sama gitu. Dan kemudian juga karena adanya gap di market gitu, karena ada 8 juta orang yang meninggal lebih cepat daripada mereka yang nggak ngerokok, sehingga mereka perlu mencari sasaran baru nih, dan tidak lain dan tidak bukan adalah kalian gitu, anak muda. Dan oleh karena itulah kita perlu melihat bahwa bisnis produk tembakau ini atau rokok itu bukanlah bisnis as usual. Yang artinya kita nggak bisa nganggap ini layaknya produk-produk, misalnya produk makanan, minuman, atau barang-barang kebutuhan pokok lainnya yang ada di Indonesia. Karena selain itu, tembakau atau rokok ini adalah satu-satunya produk legal di dunia yang bisa membunuh setengah dari konsumen mereka. Jadi kalau misalnya ada 10 orang nih ya, 10 orang perokok, 5 dari mereka akan meninggal lebih cepat daripada mereka yang nggak merokok. Gitu. Jadi cukup besar juga ya. Nah, dan ini sebenarnya sudah diakui oleh undang-undang kita, teman-teman, yaitu dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dari perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95. Di sini udah jelas banget bahwa tembakau itu adalah salah satu benda yang konsumsinya perlu dikendalikan, diawasi, dan juga pemakaian, karena pemakaian itu menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan nggak semua barang itu diperlakukan seperti ini. Karena cuma tembakau dan juga alkohol aja yang dikenakan cukai.
Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat realitanya di lapangan, kalau kita bandingkan ya alkohol, minum-minuman beralkohol sama misalnya tembakau atau rokok, mana yang lebih banyak gitu? Apakah kita bisa melihat minum-minuman beralkohol atau miras itu di Alfamart atau Indomart atau warung-warung biasanya? Enggak kan gitu. Jadi di sini kita melihat ada keanehan gitu ya dari pengendalian tembakau kita. Dan ini juga kita udah bisa lihat gitu imbasnya dari produk tembakau yang dipasarkan di pasaran secara bebas, bahwa ke angka merokok pada populasi yang sangat muda yaitu 10-18 tahun itu mengalami kenaikan dari 7,2% sampai 9,1%. Padahal kita tahu bahwa umur legal untuk merokok itu adalah di atas 18 tahun. Jadi kita lagi-lagi ngelihat nih bahwa kok bisa ya ada orang yang merokok sangat sebelum umur 18 tahun gitu. Dan ternyata memang benar gitu dari angka dari grafik yang di bawah ini bahwa angka mulai merokok itu sebagian besar itu dimulai sebelum dari umur 10 sampai 19 tahun gitu. Sebagian besar perokok-perokok memulai dari usia yang sangat muda proporsinya. Jadi ya itu udah bisa juga kalian tanyakan gitu sama mungkin orang tua kalian atau teman-teman kalian, mereka akan mulai merokok di usia dari muda. Tadi juga Iwan juga udah sharing gitu kalau teman-teman SMA-nya udah banyak yang merokok, padahal mereka mungkin belum mencapai umur 18 tahun. Jadi lagi-lagi di sini ada keanehan gitu. Terus merokok dari usia yang sangat muda itu bukan artinya aman gitu. Suatu penelitian di Kuba yang sampelnya cukup banyak itu udah menemukan bahwa semakin muda kalian merokok, maka resiko kematian kalian akan semakin besar gitu. Dari mulai 2 kali setengah kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang merokok, sampai 1,5 kali lebih tinggi kalau misalnya kalian mulainya di atas 20 tahun. Jadi semakin muda kalian merokok, maka semakin berbahaya dampaknya untuk kesehatan kalian. Dan ternyata kalau misalnya ditanya masa sih gitu industri rokok masa iya gitu mereka mempromosikan nama khusus buat generasi muda atau anak-anak, dan ternyata di sini udah tertera gitu dari statement Philip Morris ya. Philip Morris itu adalah suatu perusahaan rokok multinasional yang sangat besar dari Amerika, yang salah satu produk rokoknya itu terkenal yaitu Marlboro, kalian pasti tahu. Nah di sini mereka dari laporan internal mereka bahkan di sini udah mengatakan bahwa kemampuan untuk menarik perokok-perokok pemula gitu dan kemudian mengembangkan mereka menjadi market yang adult franchise atau dewasa muda itu adalah kunci bagi kesuksesan mereka. Dan juga bukan cuma Philip Morris aja teman-teman. Di sini udah beberapa quotes dari dokumen-dokumen internal mereka yang udah terekspos ya dari beberapa perusahaan besar di Amerika. Di sini jelas-jelas mengatakan bahwa today's teenagers is tomorrow potential regular customer. Jadi di sini menargetkan remaja yang umurnya belasan gitu. Kemudian dari Brown and Williamson dia melihat bahwa Cool itu adalah merek merokok di Amerika sana ya. Mereka menarget umur 16 sampai 25 tahun. Kemudian dari L'Oreal Tobacco mereka bahkan mengatakan bahwa anak-anak SMA adalah basis dari bisnis mereka. Kemudian dari US Tobacco mereka juga mengatakan bahwa produk rokok mereka itu dibuat rasanya seperti permen gitu. Dan dia bilang ya kalian tahu lah ya siapa yang mereka omongin gitu, bahwa nggak mungkin orang-orang tua gitu ya yang suka sama permen gitu. Sebagian besar adalah anak-anak dan remaja. Seperti itu. Dan kemudian sekarang muncul nih masalah baru, yaitu adalah munculnya rokok elektrik. Tadi Iwan udah sempat menyinggung sedikit bahwa di depan sekolahnya itu dibuka vape store atau toko-toko rokok elektrik. Dan ini bukanlah fenomena yang baru gitu sebenarnya. Kalau aku lihat gitu di Indonesia di mana-mana udah mulai muncul gitu. Contohnya kayak di foto ini. Model-modelnya kayak gini lah ya, anak-anak yang kids, anak-anak muda, mereka datang ke situ untuk nyoba-nyoba rasa-rasa baru gitu. Dan di Amerika Serikat ini ternyata peningkatannya itu sangat signifikan sekali, sampai 78% peningkatannya. Dan ini di antara anak-anak sekolah SMA. Yang kita tahu anak SMA di sana juga masih umurnya belum memenuhi usia merokok. Dan bukan cuma di Amerika aja, dari survei yang ada di Indonesia, bahwa prevalensi perokok elektrik itu juga sudah mulai terlihat.
memang kalau dari semua usia itu angkanya masih 2,8%. Tapi kalau kita spesifikkan lagi untuk suatu kelompok tertentu, misalnya 10-18 tahun, itu proporsinya lebih besar. Dan kemudian suatu studi di 8 SMA di Jakarta, ya, yang baru-baru ini, dia melaporkan bahwa hampir sepertiga dari pelajar yang mereka survei itu pernah menggunakan rokok elektrik. Jadi jumlahnya nggak main-main gitu. Dan juga dari WHO sendiri juga udah memperingatkan bahwa anak-anak yang menggunakan rokok elektrik itu bisa 2 kali lipat bisa beresiko untuk merokok rokok biasa di kemudian hari. Padahal kita tahu bahwa rokok biasa itu jelas dia sangat berbahaya. Kalau misalnya mikir bahwa kan cuma nyoba-nyoba, nggak juga gitu. Kalian kalau misalnya nyoba-nyoba vaping itu bisa 2 kali lebih besar untuk nyoba rokok biasa. Apalagi kita tahu kalau di Indonesia harga rokok biasa itu murah banget dan bisa dijual batangan. Nah, tadi kita udah tahu nih gitu ya, bahwa memang ada niatan dari industri rokok untuk menyasar kalian. Nah, sekarang kita lihat nih satu-satu apa aja taktik mereka dalam menarget atau membidik kalian. Dan di sini perlu aku ingetin bahwa scope-nya, bahwa rokok di sini yang aku omongin bukan cuma rokok biasa aja, atau rokok linting, atau rokok kretek, tapi semua jenis produk tembakau atau nikotin, seperti contohnya rokok elektrik, shisha, sigar, dan lain-lain. Nah, dari WHO sendiri, sebenarnya udah mengelompokkan nih, ada berbagai macam, dari penelusuran ilmiah sebelumnya udah melihat beberapa kelompok jenis, cara-cara taktik dari industri rokok untuk menyasar kalian anak muda. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, yaitu adalah direct advertisement, atau iklan secara langsung, yang banyak kita lihat di iklan-iklan, dan setelah itu kita juga tahu ternyata mereka industri rokok menginvestasikan cukup banyak uang gitu ya untuk mempromosikan atau mengiklankan rokok ini ke kalian gitu. Itu sampai 23 juta US Amerika Serikat. Jadi coba kalian bandingkan dengan uang saku atau mungkin gaji kalian, ini nggak ada artinya gitu. Udah jauh lebih tinggi. Jadi kelihatan betapa agresifnya mereka memang memarketkan produk mereka ke orang-orang. Dan salah satu yang jelas misalnya dari direct advertising ini adalah misalnya ada baliho yang pastinya bagi kalian ini adalah sesuatu yang biasa, yang bisa kita lihat contohnya di sini ada baliho 2 anak muda gitu ya, yang terlihat keren, cool gitu. Terus kemudian juga ada tagline-nya go ahead, terus mula-mula malu-malu lama-lama mau, itu kan secara otomatis kita bisa mengasosiasikan ini dengan kebiasaan merokok gitu, bahwa meskipun banyak yang ngelarang, udah lanjut aja, go ahead aja gitu. Terus mungkin mula-mula malu gitu kan, ragu, aduh ngerokok nggak ya, nanti dimarahin orang tua, tapi lama-lama mau gitu, karena teman-teman atau karena iklan ini cukup sangat menggoda. Kemudian, nah warung-warung nih ya, warung-warung kita tahu warung-warung banyak pastinya di sekitar sekolah atau di lingkungan yang banyak anak-anak kecil, dan mereka di sini memasang banner yang sangat besar tentang produk rokok. Bahkan mereka mencantumkan harga per batangnya yang sangat murah. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga ada anak SMA nongkrong gitu ya, dan aku rasa yang sini pernah merasakan SMA pasti pernah lah nongkrong di warung sekitar rumah. Dan di situ kalian pasti sering melihat ada rokok-rokok yang dipajang di atas counter, kemudian berdekatan dengan produk-produk makanan, minuman yang sering dibeli oleh anak-anak kecil. Kayak misalnya di sini ada Coca-Cola, Fanta, Green Tea gitu. Dan ternyata dari survei yang udah pernah dilakukan di Denpasar, itu sebagian besar sekolah paling tidak dia ada satu penjual rokok di dalam radius 250 meter. Dan 250 meter itu nggak jauh, teman-teman. Dan rata-rata kalau dihitung ada 10 penjual rokok di sekitar itu. Kemudian harga rokoknya juga dijual sangat murah. Terus berdekatan dengan barang-barang yang biasanya dibeli oleh anak-anak gitu, misalnya permen, coklat, atau ciki gitu ya. Jadi di situ kan anak-anak secara nggak langsung mereka akan terpapar kan dengan produk-produk rokok ini, dan mereka menganggap itu biasa, itu adalah barang-barang yang setara gitu dengan permen, coklat, atau minuman-minuman yang mereka sering beli. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya dari promosi mereka juga. Oke, kemudian selanjutnya adalah iklan secara nggak langsung atau indirect advertising yang sering kita lihat di sosial media, misalnya Twitter, kemudian Instagram, dan baru-baru ini trennya ya industri rokok dia menggait social media influencer gitu.
Padahal sebenarnya dari Instagram sendiri dia udah mengeluarkan kebijakan bahwa konten-konten di dalam Instagram itu nggak boleh berkaitan dengan vaping, tobacco product atau produk tembakau atau senjata gitu, karena mereka tahu ini adalah barang-barang yang berbahaya. Tapi kenyataannya, nah nih, aku mau nunjukin salah satu influencer yang pasti banget kalian kenal, itu adalah Awkarin, yang followernya aku rasa sebagian besar adalah anak muda. Di sini dia menunjukkan suatu perilaku merokok ya, dan rokoknya itu bukan main-main, di sini adalah sigar. Di sini kan dia, kalau gimana sih kalian sebagai anak muda kalau misalnya melihat ini, memiliki role model gitu, seorang Awkarin, terus melihat dia menghisap sigar, ini kan bagi mereka, oh ini adalah sesuatu yang keren gitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi psikologis dari mereka. Udah gitu dia bikin challenge juga, sehingga kemungkinan besar ini akan di-tag oleh teman-temannya, sehingga bisa menyebar kemana-mana. Nah, kemudian ini, ada salah satu akun dari influencer juga, yang mungkin teman-teman di sini juga mungkin udah tahu ya. Kalau aku sendiri sih pribadi baru tahu kemarin pas nyari, ternyata ada gitu influencer anak muda. Aku nggak tahu dia umurnya berapa, tapi aku rasa dia masih muda kalau dilihat dari penampilannya, dan jelas banget dia berusaha untuk menarget anak muda. Nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tertarik untuk memakai produk yang dia promosikan dengan cara seperti ini. Dan ternyata memang benar gitu, setelah dianalisa gitu loh, ada salah satu memang media yang melihat siapa sih follower si akun ini, si influencer ini, dan ternyata sebagian besar itu adalah mereka yang memiliki ketertarikan terhadap tobacco and smoking. Jadi jelas gitu, dia memang marketnya adalah market anak-anak muda yang menyukai tobacco and smoking gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita tahu ya, ada suatu produk yang namanya Juul. Teman-teman mungkin udah banyak yang dengar juga, ini adalah suatu produk rokok elektrik dari Amerika Serikat yang terkenal gitu, karena bentuknya seperti USB, keren. Waktu itu sempat masuk di Indonesia, tapi kemudian ditarik karena mungkin pasaran anak mudanya masih lebih sedikit daripada yang lain, karena rokok masih murah harganya di sini. Nah, dia ini mengklaim bahwa produknya itu hanya untuk mereka perokok yang mau berhenti merokok gitu. Tapi ternyata kalau dari analisa nih yang dari sebelah kiri, dari analisa dari posting-postingan yang ada di Instagram yang berkaitan dengan Juul, ternyata sebagian besar itu mereka membahas hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten berkaitan dengan anak muda ya, hampir setengahnya, kemudian berkaitan dengan lifestyle, terus tentang promosi, dan juga tema-tema nikotin atau adiksi gitu. Jadi nggak ada tuh yang ngomongin tentang sorry, tadi sempat freeze. Jadi kemudian selanjutnya, selain dari Instagram, di sini juga ada analisa dari postingan-postingan yang ada di Twitter. Dan di sini jelas bahwa yang ngomongin tentang quit smoking atau berhenti merokok itu jumlahnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan mereka yang nge-tag, yang ngomongin tentang quotes-nya Juul, tentang gimana sih cara beli Juul gitu. Bahkan di sini ada beberapa 4% yang ngomongin tentang penggunaan Juul di SD, SMP, dan SMA. Berarti kan dari situ kita tahu nih bahwa anak-anak muda gitu ya, mereka ngomongin tentang gimana cara make, atau mungkin ngomongin tentang topiknya gimana make Juul itu di sekolah mereka, yang padahal kita tahu mereka masih sangat muda. Jadi di sini kita dapat gambaran berapa populernya rokok elektrik ini dipakai oleh anak muda. Kemudian bentuk promosi gitu, yang biasanya ada di event-event. Nah, di sini ada contoh gambar booth gitu, booth dari produk rokok di Java Jazz Festival tahun 2016. Nah, kita tahu festival itu adalah salah satu festival jazz yang terkenal di kalangan anak muda, dan memang anak-anak remaja dan juga dewasa muda mereka bisa gitu masuk untuk menonton konser musik favorit mereka. Terus di situ ada booth juga tuh, dan di sini biasanya ada SPG yang nawarin gitu ya, nawarin produk-produk rokok mereka ke calon-calon konsumennya, dan tidak terkecuali adalah anak-anak muda yang mungkin juga di bawah umur. Jadi di situ dia juga terpapar. Terus selain itu juga adanya aktivitas merokok di layar kaca. Dan di sini WHO udah nunjukin tuh bahwa pada tahun 2018 paling nggak ada setengah dari
film, setengah dari film yang ada tembakaunya atau ada rokoknya itu di rating sebagai film atau acara televisi yang ramah anak gitu. Jadi berarti bisa dibayangkan banyaknya exposure dari produk-produk tembakau ini kepada anak-anak gitu. Nah, di sini aku coba nunjukin adalah salah satu scene yang terkenal ya, yang mungkin teman-teman kalau langganan Netflix pasti tahu ini TV show apa, Netflix show apa gitu. Yang di sini dia memperlihatkan akses rokok yang sangat intens, dan kemudian di sini jelas-jelas dia nunjukin ada produk Marlboro-nya. Meskipun ini bukan iklan ya, mungkin dia si Marlboro nggak bayar gitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah dari scene Stranger Things gitu, salah satu yang terkenal banget Netflix show di mana-mana termasuk di Indonesia. Dan di sini terlihat bahwa Stranger Things itu adalah salah satu Netflix show yang memperlihatkan banyak aktivitas merokok di dalamnya, produk rokok. Dan dari semua Netflix show yang disurvei gitu, dia mengalami kenaikan dari series yang lama sampai series yang baru. Jadi bisa dilihat betapa agresifnya dan betapa kita nih ya, anak muda itu dibombardir oleh aktivitas merokok sehingga bagi kita itu adalah hal yang biasa, mungkin adalah hal yang keren. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah sponsorship. Nah, ini sponsorship yang masih sedikit banget diangkat karena mungkin bagi orang-orang industri tembakau atau industri rokok yang memberikan sponsor itu adalah hal yang baik gitu ya. Nah, itu bisa di mana-mana dari mulai pendidikan sampai sport event atau acara olahraga. Nah, salah satunya ini nih, acara konser musik dari Soundrenaline tahun 2015 kemarin. Di situ terlihat di panggung ada logo A, huruf A, yang ini adalah trademark dari salah satu brand rokok. Jadi nggak mungkin banget anak muda yang datang di acara Soundrenaline ini, mereka nggak tahu siapa yang mensponsori ini dan karena adanya logo yang ini. Jadi mereka pasti bisa mengasosiasikan gitu konser ini dengan identitas brand rokok tertentu. Kemudian, nah ini audisi umum dari Jarum Beasiswa Bulu Tangkis yang tahun lalu sempat ramai ya, sempat menimbulkan kontroversi antara pro dan kontra. Ini sebenarnya juga adalah salah satu bentuk usaha mereka, marketing mereka yang secara diam-diam. Karena kenapa? Dan terutama dia menyasar anak muda. Kenapa? Karena beasiswa ini pertama ditawarkan untuk anak muda. Terus yang kedua, mereka para yang ikut audisi nih ya, anak-anaknya mereka memakai kaos yang berlambangkan jarum. Dan kita tahu dan mereka juga pasti tahu bahwa jarum itu adalah produk rokok gitu, produk rokok, sehingga banyak juga sebenarnya kayak udah penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa dengan anak-anak terpapar bentuk-bentuk CSR seperti ini, bentuk beasiswa seperti ini, maka mereka memiliki kesan bahwa industri rokok atau produk rokok yang mereka hasilkan itu tidak terlalu berbahaya gitu, bahkan bisa meningkatkan resiko mereka untuk merokok juga. Jadi ini bisa dibilang adalah suatu bentuk juga memperbaiki image buruk mereka gitu sebagai suatu produsen barang yang mematikan gitu, karena dia juga berkontribusi di bidang sosial terutama kepada anak-anak. Jadi masyarakat gitu menganggap bahwa mereka itu bahwa ini adalah CSR adalah sesuatu yang baik gitu, dan itu kita udah bisa lihat dampak dari pengaruh CSR ini dari tahun lalu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, dari yang pro itu sendiri, kita udah bisa melihat bahwa usaha CSR dari si Jarum ini udah berhasil. Dan ternyata bukan cuma Jarum aja, di Sampurna dia juga menawarkan beasiswa untuk anak-anak muda yang bertalenta. Dari situ, anak-anak muda nih bisa berpikir bahwa industri rokok itu bisa berjasa untuk mereka, untuk anak-anak muda. Nah, kemudian ada taktik-taktik marketing lainnya yang kebanyakan dalam bentuk taktik-taktik dari industri rokok, yaitu dengan memproduksi produk tembakau atau nikotin dengan berbagai macam rasa, karena mereka sudah tahu tadi ya bahwa anak-anak itu suka yang rasanya bermacam-macam gitu, seperti rasa buah-buahan. Di sini yang sebelah kiri ini adalah salah satu merek rokok dengan rasa mint atau rasa berry gitu. Dan dari penelitian sebelumnya itu udah ditunjukin bahwa anak-anak muda, perokok pemula, dia lebih suka
yang rasanya itu mentol gitu, karena bagi mereka mungkin itu lebih halus gitu di tenggorokan mereka gitu. Nah, kalau ini di sebelah kanan ada ini adalah contoh dari e-liquid atau cairan rokok elektrik yang juga diproduksi, dijual dengan berbagai macam rasa. Misalnya kayak di sini ada rasa Oreo, strawberry, bahkan aku pernah dengar ada yang rasa bubble gum gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, kayaknya nggak mungkin deh mereka nggak menarget gitu anak muda. Terus juga, ini ada salah satu contoh juga yaitu yang suatu produk tembakau yang hits juga di kalangan anak muda yang biasa dikonsumsi di kafe-kafe, itu adalah shisha. Shisha itu mungkin teman-temannya juga masih banyak gitu yang belum tahu bahwa sebenarnya yang mereka masukkan di situ juga ada tembakau yang mengandung nikotin. Jadi meskipun di situ ada air atau ada rasa buah-buahan atau segala macam rasa, tapi sebenarnya dia juga mengandung tembakau yang berbahaya gitu. Nah, tadi kalian udah tahu nih ya apa aja taktik-taktik mereka dalam menyasar kalian. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa anak muda lakukan gitu? Nah, sebenarnya banyak banget gitu yang bisa kalian lakukan karena kalian adalah agent of change. Jadi ini adalah saatnya untuk taking back your power. Pertama, dari mulai kesadaran dulu nih ya, update pengetahuan seperti yang teman-teman lakukan sekarang gitu dengan ikut-ikut webinar, terus banyak baca-baca artikel, informasi, itu bisa membuat kalian semakin sadar gitu bahwa oh ya aku tuh ditarget gitu, oh ya bahwa rokok itu berbahaya dan sangat sulit untuk keluar dari jeratan adiksi rokok gitu. Dan aku yakin banget kok anak muda sekarang itu sangat gadget savvy, technology savvy dan segala macam sangat up to date. Jadi kalian tuh memiliki potensi yang sangat besar untuk memiliki kesadaran itu dan pengetahuan. Terus kemudian juga katakan tidak pada rokok. Kalian bisa banget nggak perlu ikut-ikutan dengan tren atau teman-teman kalian gitu kan. Kayak tadi yang Iwan ceritain itu udah kelihatan banget gitu bahwa trennya gitu, bahwa trennya anak muda yang memulai merokok itu sebenarnya dari ikut-ikutan aja. Nggak ada keinginan mereka untuk menjadi pecandu gitu, nggak mikirin mereka bahwa nanti ini untuk jangka panjang itu akan sulit dan dampaknya itu dampak negatifnya itu sangat banyak. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa gitu loh untuk menolak ini karena dari Iwana sendiri tadi aja juga cerita akhirnya berhenti dan teman-temannya juga biasa-biasa aja gitu. Jadi kalian nggak perlu takut gitu untuk menolak tawaran merokok. Kemudian juga aktif dalam berbagai macam kelompok dan komunitas anak muda, terutama yang bergerak di bidang pengendalian tembakau seperti yang dilakukan oleh teman-teman 9 cm ini gitu, dan juga banyak komunitas-komunitas lainnya. Dari situ teman-teman akan motivasinya akan terus terjaga, selalu update gitu kan, dan juga nambah skill. Kemudian kalian sebagai anak muda juga bisa loh ikut mengawal kebijakan terkait tembakau yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena kalian ya sebagai agent of change, kalian perlu ikut memonitor apa nih yang masih kurang, apa bentuk pelanggaran yang ada, dan dari situ kalian juga bisa speak out gitu. Katakan maksudnya bersuara gitu dengan berbagai media yang kalian punya. Dan ini semua bukan hanya bisa dilakukan oleh anak muda aja, tetapi segala elemen masyarakat juga harus berperan di sini. Dari mulai influencer dengan menolak brand ambassadorship dari industri tembakau atau nikotin gitu. Terus orang tua dan institusi pendidikan mulai mengedukasi anak-anak dan remaja tentang apa aja, bukan hanya bahaya merokok ya, apa aja taktik-taktik industri rokok dalam menggait atau menyasar anak muda gitu. Dan juga mencoba untuk menolak tawaran dari industri rokok misalnya dalam bentuk beasiswa. Karena sekarang aku lihat masih banyak nih sebenarnya orang tua dan institusi pendidikan yang masih belum sadar tentang cara industri rokok ini mendekati anak muda dengan pemberian tadi beasiswa-beasiswa atau dana lainnya. Kemudian dari perusahaan film dan TV atau drama tidak menampilkan produk dan tembakau nikotin di program mereka. Dari media dan sosial media juga harus bisa melarang iklan, promosi, dan sponsorship. Meskipun aku tahu banget uang mereka tuh banyak yang ditawarkan untuk media massa ya. Tetapi kalau kita semua berkomitmen untuk melindungi generasi bangsa kita, harusnya ini bisa dilakukan. Dan yang terakhir, untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, baik nasional maupun lokal, sangat diharapkan untuk bisa membuat dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif. Karena dengan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif dan juga kuat,
maka secara tidak langsung generasi kita itu juga bisa, generasi muda kita bisa terlindungi. Contohnya bisa dengan pajak cukai yang tinggi. Dengan harga rokok yang tinggi, maka anak-anak muda, itu anak-anak kecil yang uang sakunya, yang belum punya penghasilan, itu nggak perlu gitu membeli rokok karena harga yang mahal itu. Nah, terakhir, di sini aku cuma mau nunjukin aja quotes dari presiden pertama kita, bahwa kalian ya, anak muda itu memiliki potensi yang sangat besar untuk merubah segalanya, bahkan untuk mengguncangkan dunia gitu. Ya, lebih kurangnya itu, terima kasih sekali atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa sedikit membuka mata kalian. Terima kasih. Oh ya, ini terakhir aku juga ada bacaan menarik, nanti listnya bisa disebarin juga. Kalau kalian pengen banget membaca lebih lanjut tentang topik ini, kalian bisa baca. Terutama nih yang pertama ya, tentang buku yang dibuat oleh Mbak Mardia Kamim. Ini sangat bagus banget kalau kalian mau melihat tentang taktik-taktik industri rokok dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materinya, Dr. Bella. Semua pembicara sudah menyampaikan materinya. Kita akan buka sesi tanya-jawab. Karena tadi saya sudah menyampaikan cara rules tanya-jawabnya, jadi saya akan menghargai teman-teman yang mengikuti aturan tersebut. Untuk sekarang, apakah ada yang ingin raise hand dulu? Di sesi ini, ada yang ingin bertanya? Silahkan di raise hand dulu. Ya, ada Kak Daniel. Ada lagi mungkin untuk 3 penanya yang raise hand dulu. Di chatroom boleh. Oke, baik. Untuk karena yang raise hand baru 1, silahkan Kak Daniel untuk membuka mic-nya. Oke, terima kasih Ya. sudah dengar ya. Ya, sudah. Oke, terima kasih Mbak Janitra, Dr. Bella. Selamat malam dari Surabaya. Malam. Di Indonesia ya. Dari banyak yang malam. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan. Berhubung tadi ada terkait Jul, Dr. Bella, akhirnya jadi 4 pertanyaan. Tapi saya akan cepat aja. Yang pertama yang terkait Jul, saya ingin klarifikasi aja ke Dr. Bella. Ini saya masih temukan. Saya tadi belanja, saya masih temukan itu. Memang tidak semua tidak semua tempat belanja ada Julnya, tapi beberapa aja, dan itu ternyata masih ada. Dan saya malah baru tahu kalau ternyata ditarik. Nah, itu kalau boleh tahu, ada informasi ditariknya kapan, Dok? Gitu. Jadi kami ternyata masih ada, itu masih nemu. Memang tidak semua seperti itu. Terkait taktik, sebenarnya ingin share aja sih, bukan pertanyaan. Jadi tentang iklan yang merupakan taktik dari industri rokok, dan saya punya teman, dan ini benar-benar share secara pribadi, dia cerita bagaimana saat dia pertama merokok, dan dia melihat salah satu iklan yang gambar tersebut, ya saya tidak sebut merek ya, dan teman-teman tahu yang rokoknya iklannya seperti koboi, ya mungkin teman-teman yang ya tahu ya, tadi sudah disebutkan Dr. Bella seperti ini ya. Nah itulah teman-teman, kalau itu saya sebut koboi aja sudah ngerti, berarti sebenarnya iklannya ngena di hati kita. Waduh, itu bahayanya di situ. Bahkan ada filmnya juga waktu saya masih kecil. Jadi teman saya tertarik merokok karena dia ingin seperti yang ada di gambar itu. Itu loh ceritanya. Jadi bahayanya di situ, di atas kuda, pakai topi, bawa tali, dan keren sekali gitu loh. Dan dia ingin seperti itu, padahal gambarnya tidak ada orang yang rokok sebenarnya. Gitu. Tetapi dia berandai-andai seperti itu gitu loh. Nah itu parahnya di situ. Nah itu taktik yang sebenarnya tidak kita sadari. Lalu kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Dan tidak sadarkah kita bahwa salah satu taktik ini, kalau kita belanja ke mart-mart itu ya, tidak saya sebutkan, ya tahulah yang apa yang belakangnya mart-mart. Pada saat kita ke kasir, sebenarnya kita sadar nggak sih bahwa pada saat bayar ada mainan yang lucu-lucu di bawah tuh, permen apa segala macam warna-warni. Tetapi di belakang kasir ada apa di situ? Berjejer kotak-kotak yang indah-indah itu dan kelihatan keren sekali. Nah itu juga sangat bahaya. Nah itu bagaimana kalau itu ada seorang ibu bawa anaknya, udah gitu diajari bayar ke kasir lagi gitu. Nak, bayar ke kasir deh gitu. Apa enggak otomatis melihat itu kotak-kotak itu apa? Nah, itu pasti akan tanya. Nah, itu pentingnya regulasi, dan saya sangat salut juga
teman-teman yang di Bogor, Depok, dan mungkin ada yang di Bogor dan Depok, teman-teman itu salut, semuanya sudah ditutup. Jadi itu yang sedang kita perjuangkan di setiap kabupaten kota di Indonesia. Terus kemudian yang terakhir nih untuk Mas Ikhwan. Oke, salut. Mas Ikhwan sudah bisa memutuskan untuk berhenti merokok, tetapi dan Mas Ikhwan bilang tadi teman-teman tidak masalah ya, tidak masalah dengan lingkungan dan tidak mempermasalahkan. Nah, cuma masalahnya ada beberapa teman, termasuk saya sendiri dulu pernah mengalami ketika saya tidak merokok, itu malah dibully. Nah, itu terjadi dan benar-benar terjadi. Teman-teman ketika berhenti merokok dibully, saya tidak merokok dibully. Nah, itu bagaimana langkah kita tidak hanya 9 cm, tapi teman-teman kita semua ya, yang kita semua ini menjadi keprihatinan kita dan juga ayolah kita bikin campaign bahwa sebenarnya tidak merokok itu keren loh gitu loh, sehat itu keren loh. Kita bisa keren tanpa harus ada merokok gitu. Kita bisa jadi influencer yang sehat, yang bebas dari rokok. Mungkin itu aja Mbak Janitra, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan untuk Dr. Bella dan Ikhwan ya? Sebenarnya klarifikasi aja sih. Oh iya, yang pertama tadi ya? Bella, bahwa sebenarnya Jul masih saya temukan. Okay. Terus kemudian untuk Mas Ikhwan tadi sebenarnya bukan pertanyaan sih, sebenarnya untuk kita semua bahwa kalau dari pengalamannya Mas Ikhwan, memang lingkungan mendukung, bukan mendukung sih, tidak masalah bahwa akhirnya berhenti merokok. Tapi ada beberapa orang, beberapa teman, bahkan saya sendiri mengalami ketika saya tidak merokok atau berhenti merokok, itu justru malah kena bully gitu. Itu akan mempengaruhi, dan terus terang saya dulu sekolah kesehatan waktu itu di Salatiga, satu-satunya tidak merokok dan semua teman saya merokok, itu sekolah kesehatan loh gitu loh. Jadi ya teman-teman sudah tahu kesehatan bahayanya apa-apa, tapi saya juga kena bully gitu loh, dibully oleh teman-teman sendiri gitu loh. Jadi ya bersyukur saya akhirnya bisa bertahan tetap untuk tidak merokok, tetapi bagaimana yang lain gitu. Akhirnya kalau bisa down akhirnya tetap ikut juga akhirnya begitu. Okay. Itu aja mungkin ya. Mungkin untuk PR teman-teman kita, jadi supaya bagaimana untuk menghadapi bulian, terus kemudian bagaimana bahwa menciptakan bahwa sebenarnya tidak merokok itu keren loh, tidak merokok itu sehat loh gitu loh. Sehat itu keren loh gitu. Itu aja dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih sharing dan juga pertanyaannya. Boleh silakan Kak Bella direspon. Iya, makasih Mas Daniel tadi atas pertanyaannya dan juga jawabannya ya. Dan juga insight-insight-nya tadi dari pengalamannya. Untuk kalau tadi aku juga baru tahu ternyata masih ditemukan, tapi tadi aku lihat lagi artikel, jadi informasi yang aku tahu sebenarnya dari media elektronik, dari nanti aku bisa share sih artikel dari Jakarta Post, dia bahasa Inggris, dia bilang tertanggal Februari 2020 kemarin, dia bilang bahwa Jul dia menunda marketnya di Indonesia gitu, dan juga beberapa negara Asia, karena menurut dia karena regulasi elektronik sigaret di sini masih belum jelas, sehingga mereka bilang ini akan berbahaya buat anak-anak muda. Mereka bilangnya sih gitu. Tapi aku rasa di balik itu mungkin mereka ada alasan yang lainnya, mungkin memang pangsa pasarnya masih terlalu segmented gitu, mungkin harganya masih lebih mahal dan sebagainya. Jadi aku rasa mungkin, aku nggak tahu ya, dia mulai efektif memperlakukan menunda penjualan ini kapan, tapi yang diberitakan itu Februari 2020 kemarin. Mungkin aja masih ditemukan karena memang ini adalah produk-produk yang terlanjur udah dikeluarkan di pasaran sehingga harus dijual habis. Kadang-kadang kan memang ada begitu menghabiskan stok, bisa aja kayak gitu kan. Tapi memang dari pemerintah pun sampai sekarang memang belum ada sikap sih ya untuk rokok elektrik ini, apakah diaturnya seperti apa, itu belum ada. Hanya dalam bentuk cukai aja, disamakan dengan cukai tembakau. Tapi selain itu untuk pemasaran itu masih belum tahu. Jadi karena itu mungkin aja juga masih bebas di mana-mana. Seperti itu, Mas. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Dr. Bella. Kemudian, karena di sini
sudah banyak yang nanya, mungkin aku pilih 2 pertanyaan untuk sesi pertama, yaitu dari Franciscus Handoko. Mungkin ini buat Kak Bella ya. Apakah tembakau rokok yang dikunyah dan ditelan seperti lalapan sayuran sama bahayanya dengan dihirup seperti rokok? Kemudian mungkin gimana Kak? Iya, boleh boleh. langsung jawab? Iya, boleh. Jadi maksudnya tadi tembakau yang kayak tembakau dikunyah gitu ya, istilahnya smokeless tembakau gitu kali ya. Iya. Nah, itu memang emang yang jelas kita perlu tahu itu adalah sama-sama produk tembakau ya, produk tembakau yang memiliki kandungan-kandungan kimia yang berbahaya. Tapi memang kalau misalnya mau kita bandingkan, jelas berbeda. Aku nggak bisa ngomong mana yang lebih bahaya, tapi aku bisa bilang sama-sama berbahaya lah. Maksudnya, kalaupun lebih sedikit berbahaya, seaman apa gitu, tetap aja nggak aman gitu. Karena tembakau adalah produk yang paling berbahaya di dunia. Yang aku bilang, membunuh setengah dari penggunanya kan. Nah, tapi mungkin yang berbeda adalah organ apa gitu yang paling banyak dirusak. Dia kan berarti masuknya via oral, pencernaan, dia masuknya pencernaan, sehingga biasanya kanker yang ditimbulin itu kanker mulut, terus kanker lambung, seperti itu. Terus kalau misalnya rokok yang biasa, karena dia masuknya lewat pernafasan paru-paru, jadi lebih banyak untuk kanker paru-paru. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa itu sebenarnya juga merusak segala macam sel sebenarnya yang ada di tubuh kita. Kayak gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa mereka sama-sama berbahaya, cuma beda aja mana yang lebih terdampak, dan dua-duanya harus dihindari. Kayak gitu. Oke, jadi sama-sama bahaya, cuman mungkin ya kemungkinan terserang yang lebih dulu atau yang lebih besar yang mana gitu ya kayak. Terus ini ada pertanyaan untuk Ikhwan, dari Felix Irianto. Apa perbedaan yang muncul dalam diri sebelum berhenti merokok dan setelah berhenti merokok? Silakan Ikhwan. Ya, untuk perbedaannya yang saya rasakan, pertama ya, untuk kebugaran jasmani saya itu lebih enak lah kalau buat olahraga. Tapi kalau pas pertama kali merokok itu ya belum ada efek sampingnya, belum kerasa apa-apa ya. Setelah itu kebugaran jasmani saya itu berkurang seperti mudah lelah, ya gitu, mudah lelah seperti itu. Dalam hal mungkin nafasnya lebih cepat habis gitu ya? Iya, lebih cepat habis. Terus dadanya cepat sesek gitu loh, Kak. Cepat sesek juga ya. Iya. Terus setelah berhenti jadi lebih fit lagi ya? Nggak sesek lagi? Ya, itu butuh jangka waktu, Kak. Ya, sekitar 4 sampai semingguan baru kerasa seperti itu. Oh, Ada gitu. efeknya kayak gitu. Tapi sekarang udah kayak baik-baik lagi ya, normal lagi ya? Iya. Oke. Masih untuk Ikhwan, saat pertama kali merokok, apakah ada gejala tolakan dari tubuh? Jika ada, kenapa tidak langsung berhenti? Maksudnya gejala tolakan? Kayak dari tubuh, misalnya kurang terbiasa asap, jadi mungkin batuk atau malah pusing atau gimana? Ada nggak? Oh, pas pertama kali itu ada, Kak. Kan baru, contohnya ya seperti pusing, batuk gitu, sesak. Kan ya semisalnya itu kan seperti adaptasi gitu loh, Kak, sama rokok itu. Pas pertama kali ngerokok itu saya pusing mungkin ya karena asapnya itu kan kehirup terus masuk ke otak juga bisa, terus bikin pusing, terus batuk juga, Kak. Lalu ketika kamu merasakan itu, kenapa tidak langsung berhenti saat itu? Nah, pas itu teman saya ada yang bilang, tuh katanya gitu, terus saya coba deh kayak gitu. Oh gitu, jadi ngikut kata-kata temen ya? Iya. Cuman kalau misalnya nggak ada dia, kamu mau gimana saat itu? Paling kalau dia nggak bilang kayak gitu, pasti saya udah berhenti pas itu juga, awal itu juga. Oke. Jadi ya
Mungkin ini bahasanya kayak tekanan dari teman juga ya. Iya. Oke. Ya, kita masih ada pertanyaan lain ya. Mungkin Kak Bella kalau misalnya ada yang nanya, kalau ada aktivitas merokok di TV atau film, apakah bukan salah dari KPI-nya ya? Kenapa bisa lolos? Oh, tapi ini sudah ada yang membantu menjawab juga sih. Sorry, ini mana? Yang mana ya? Yang di atas sih, Kak, di jam 8.24. Aduh, jamnya aku jam sini lagi. Oh iya. Oke. Tapi mungkin dari Kak Bella ada insight sedikit tentang hal tersebut. Oke, tentang tadi apa, rokok di film-film ya? Iya. Hmm. Bisa nggak? Kok bisa lolos gitu? Nah, ini sebenarnya tricky sih ya. Ini memang ini harusnya adalah tanggung jawab dari KPI. Tapi kalau misalnya setahu aku dari undang-undang yang PP 109 tahun 2012 itu, dia di situ hanya melarang adanya aktivitas merokok, menampilkan aktivitas merokok atau produk-produk rokok yang berbayar, ya, mau di TV, mau di film ataupun broadcast media lainnya, misalnya radio atau mungkin ya broadcast media lainnya, itu kalau misalnya berbayar. Tapi untuk yang nggak berbayar, artinya kan banyak ya, kayak memang aktivitas merokok memang itu adalah purely dari sutradaranya aja untuk demi keotentikan dari film itu atau ya acara itu gitu ya. Nah, itu setahu aku dia cuma dilarang di film aja. Tapi kalau di acara televisi dan broadcast media lainnya itu nggak apa-apa kalau misalnya nggak dibayar oleh nggak disponsorin gitu ya, bukan adalah suatu bentuk iklan gitu dari perusahaan rokok tertentu untuk merek tertentu. Kalau nggak salah kayak gitu. Tapi mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang dari media atau mungkin ada KPI bisa coba klarifikasi kalau misalnya salah. Tapi itu setahu aku kayak gitu. Jadi mungkin KPI susahnya mungkin di situ gitu, mengontrol aktivitas merokok, penayangan produk rokok ini untuk mereka yang nggak tahu ini berbayar apa enggak. Gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Kemudian ada penanya yang mau nanya langsung untuk Kak Kiki Amalia. Silahkan unmute dan bertanya. Menyampaikan pertanyaannya. Halo? Kiki, boleh tolong host di unmute? Halo? Ya, halo Kak. Silahkan. Halo? Ya. Kedengeran ya, Kak? Iya, sudah. Oke. Aku mau tanya, menurutnya Kak Bella, gimana pendapatnya Kakak sama orang-orang atau anak-anak muda sekarang yang ngerasa bahwa rokok itu adalah seakan-akan sumber inspirasi mereka? Kayak gitu loh, Kak. Apalagi ditambah sama minum kopi. Biasanya kayak gitu anak-anak muda tuh. Kan aku kan kebetulan kuliah. Nah, di lingkungan aku tuh banyak banget temen-temen cowok yang ngerokok sama minum kopi. Jadi kayak udah gandengannya gitu loh. Jadi seakan-akan makanan dan minuman dua itu jadi sumber inspirasi mereka. Jadi kalau nggak ngerokok sama nggak minum kopi tuh nggak enak kayak gitu loh. Terus gimana cara ngedukasi mereka, nggak anak-anak muda aja ya, jadi kayak orang-orang yang memang udah kecanduan banget, ngedukasinya tuh kayak gimana? Karena mereka kan sebenarnya juga kan berarti tidak tahu bahwa bahaya merokok itu ini kayak gitu kan, bukan berarti mereka tuh sama sekali nggak tahu gitu. Mereka tuh tahu bahayanya merokok, tetapi dari jadi ngedukasinya itu kayak gimana, kayak gitu sih Kak. Udah, makasih. Iya, sama-sama. Boleh Kak Bella langsung direspon. Oke.
Makasih Kiki udah sharing. Mungkin di sini Kiki juga menyuarakan suara-suara teman-teman yang punya pengalaman yang sama, atau mungkin juga perokok yang mengalami kendala yang sama buat berhenti merokok. Nah, jadi terkait dengan rokok menimbulkan inspirasi dan juga biasanya dikonsumsi bersamaan dengan kopi ya. Nah, itu sebenarnya udah banyak penelitian gitu bahwa rokok itu memang adalah suatu bentuk adiksi ya. Jadi adiksi itu kan macam-macam dari rokok. Ada dalam bentuk perilaku, jadi dia mempengaruhi juga psikologis si pemakai dan juga fisiologis, artinya secara biologis gitu. Nah, karena adanya efek nikotin yang kita tahu itu adalah sumber candu dari rokok itu sendiri. Untuk mereka yang memang udah dalam tahap bisa dibilang kecanduan, meskipun mereka nggak bilang mereka kecanduan ya, karena mereka merasa mereka nggak candu, tapi dengan mereka udah ada satu bentuk ketergantungan aja, misalnya untuk berpikir aja dia butuh rokok gitu untuk menimbulkan inspirasi, itu sebenarnya mereka udah kecanduan. Jadi aku bisa bilang bahwa mereka kayak gitu sebenarnya memang udah dalam pengaruh candu dari rokok sendiri. Dan kemudian tadi dia konsumsinya biasanya bersamaan dengan kopi gitu. Nah, itu juga adalah satu bentuk adiksi dari rokok itu sendiri gitu, yang biasanya dikonsumsi dalam situasi atau kondisi tertentu. Dan itu biasanya membentuk pola gitu. Kalau misalnya di Indonesia dia bersamaan dengan kopi, kalau di negara barat yang alkohol di mana-mana, biasanya minum alkohol itu biasanya dengan rokok, termasuk di sini. Di Spanyol. Jadi itu adalah dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Jadi kalau salah satu nggak ada tuh rasanya nggak enak. Nah itu adalah satu bentuk sebenarnya udah bentuk adiksi dari rokok itu sendiri. Nah caranya gimana untuk mengedukasi? Aku bisa bilang gimana ya? Jangan menyerah sih. Emang capek untuk ngasih tahu mereka para perokok untuk berhenti merokok, terutama mereka yang sebenarnya udah tahu efek negatifnya gitu untuk kesehatan mereka. Buat aku, buat teman-teman, aku rasa yang jelas adalah senantiasa untuk nggak pernah menyerah, untuk ngingetin, terus juga ngasih bantuan, artinya ngasih bantuan tuh ngasih apa ya, karena gini, untuk berhenti merokok itu nggak bisa satu metode itu bisa untuk semua orang, perlu individual biasanya, dan nggak jarang perlu dengan bantuan medis juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan yang kayak gitu, mungkin bisa di-refer ke dokter gitu misalnya, atau ke layanan berhenti merokok yang di Indonesia kan ada tuh quit line gratis yang lewat telepon. Nah itu coba aja di-refer ke situ. Aku nggak tahu seefektif apa ya di Indonesia, tapi di dunia di mana-mana itu udah terbukti bisa membantu teman-teman perokok untuk melakukan terapi perilaku ya untuk berhenti merokok. Tapi memang sayang ya kalau di Indonesia itu belum ada bujang yang bisa diakses secara murah dan juga secara mudah gitu untuk para perokok. Kalau di luar negeri itu udah ada NRT, nicotine replacement therapy untuk mereka yang benar-benar perokok yang udah candu itu untuk berhenti merokok. Tapi kalau di Indonesia karena belum ada, jadi memang dari kita harus usahanya harus lebih besar sih gitu. Edukasi cara gimana ya harus tergantung lagi gitu dengan si orang itu, apa sih yang biasanya membuat mereka tertrigger gitu untuk merokok. Biasanya tuh barang-barang yang ada di sekitar mereka gitu, misalnya asbak atau apa, kalau memang dia niat berhenti merokok, itu harus disingkirkan semuanya. Kayak gitu sih mungkin yang bisa aku. Oke, terima kasih Kak Bella atas jawabannya. Kemudian untuk penanya selanjutnya ada peserta bernama Triningsih. Silahkan unmute mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk 9 cm yang sudah mengadakan webinar ini. Saya mau nanya sama Kak Bella ya. Sekarang kan suasananya lagi COVID nih. Terus banyak sekali kayaknya industri rokok yang kasih pemberian seperti APD gitu ke rumah sakit, ke tenaga medis. Terus bagaimana tanggapan Kak Bella tentang tenaga medis ini yang nerima APD, karena kan mereka sangat butuh nih, kalau nggak pakai APD saat COVID kan pasti mereka juga akan bahaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan sekarang rokok elektronik itu kan
walaupun belum ada aturannya kan sudah beredar di mana-mana nih ya Kak. Nah, baiknya menurut Kak Bella itu apakah harus pemerintah mengatur atau dibiarkan saja? Karena kita tahu sekarang pemerintah seperti rokok dengan menyebut pengendalian rokok akhirnya sifatnya nggak dilarang total, seperti iklan, promosi, dan sponsor itu ada di mana-mana, hanya dibatasi saja. Itu terima kasih untuk Kak Bella, mohon tanggapannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Dr. Bella, mau langsung jawab? Oke, silakan. Oke. Jadi soalnya sama host masih ini memang suatu yang dilematis dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia aja dalam masa COVID kayak gini. Program dari industri rokok atau perusahaan rokok yang nawarin bantuan-bantuan medis, bukan cuma APD, di negara lain tuh ada yang ngasih ventilator bahkan ke suatu rumah sakit di masa COVID-19 ini juga ada gitu. Dan ini udah di-highlight sebenarnya sama salah satu organisasi pengendalian tembakau termasuk WHO bahwa ini sebenarnya adalah praktik yang nggak etis gitu. Sebenarnya nggak etis. Tapi memang lagi-lagi di era COVID kayak gini, karena kita ada keterbatasan resource, kadang-kadang pemerintah dan juga tenaga medis mungkin feeling helpless. Aduh, kita mau cari kemana lagi, nggak ada alternatif lain. Jadi mereka mau nggak mau nerima. Kalau menurut pandangan aku dan MFI yang juga duan dari WHO gitu misalnya, mereka mengatakan seperti ini. Kalau memang kondisinya udah nggak bisa memang sangat emang sangat sulit gitu, nggak apa-apa diterima, tetapi itu harus dilakukan secara transparan. Artinya di situ harus jelas bahwa mereka dari perusahaan rokok itu sendiri mereka bilang bahwa memang ini dari perusahaan rokok, dan kemudian harus jelas jumlahnya berapa dan apa bentuk kontraprestasinya. Karena gini, kadang-kadang ngasih ya nyumbang donatur ngasih ada bentuk I don't know, misalnya dengan perjanjian misalnya apa dari pihak rumah sakit atau pemerintah memberikan sesuatu balik gitu. Ada juga sih yang memang nggak kayak gitu. Tapi transparansi itu penting banget. Pertama itu, dan kedua pemerintah harus waspada bahwa dengan memberikan donasi seperti itu bukan berarti pemerintah perlu melanggengkan atau melonggarkan aturan-aturan yang sudah berlaku untuk perusahaan rokok. Jadi bukan berarti dia baik nih mau memberikan bantuan, jadi yuk kita kita kasih keringanan aja, misalnya nggak usah dikasih pajak, atau yang udah kan dikasih penghargaan ya karena udah ngasih CSR. Aku rasa nggak kayak gitu. Tetap harus perusahaan rokok tetap harus waspada. Dari pemerintah harus tetap waspada bahwa ini tetap aja adalah perusahaan yang nggak baik gitu, yang udah membunuh banyak orang dan merugikan gitu. Jadi mungkin pendekatannya sedikit pragmatis di sini, tetapi ya gitu dengan cara-cara tadi transparansi juga tetap waspada kayak gitu. Terus yang kedua tentang pengendalian rokok elektrik, aku jelas nggak merekomendasikan bahwa ini nggak diatur sama sekali, tetapi pastinya harus diatur justru karena sekarang ini dia sifatnya masih baru, kita masih belum tahu dampak jangka panjangnya seperti apa, terutama untuk negara kita yang udah terbukti untuk tadi kamu bilang sendiri untuk pengendalian tembakau aja masih kayak gitu, apalagi nanti ditambah dengan produk yang baru gitu, dengan klaim-klaim mereka untuk berhenti merokok dan segala macam lebih sehat, yang itu belum terbukti sebenarnya secara ilmiah. Aku rasa yang benar adalah harus diatur secara ketat. Kalau bisa sebenarnya banyak sih macam-macam opsinya. Ada yang bilang di-ban secara total, artinya nggak boleh masuk sama sekali gitu ya. Terus ada juga yang bilang disamakan dengan rokok biasa gitu. Kalau aku bilang sih sekarang paling bagus kalau aku bilang sih di-ban ya. Aku mungkin agak ekstrim gitu pendekatannya. Tapi melihat sekarang kayak
anak-anak gitu. Sekarang yang mengkonsumsi itu kebanyakan anak-anak, dan kemudian nanti mereka bisa aja gitu, karena vape itu kan masih mahal harganya. Tapi ketika nanti mereka mungkin uang jajannya udah habis, mereka gampang gitu. Ketika mereka udah ketagihan nikotin, mereka akan berganti ke rokok biasa. Dan kita tahu pengendalian rokok biasa kita masih lemah. Jadi kalau ngelihat konteks Indonesia, memang amannya sih di ban. Itu kalau menurut aku. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dari Nas. Peserta, ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Masih mute ya? Oke, ya, silakan. Oke, ya, makasih. Ya. Oke, saya Nas dari KL. Oh, Oke, ya. saya pengen tanya, iya. Oke, saya pengen nanya, tapi ada soalan yang udah dijawab sama Dr. Bella berkenaan ban or regulating. Nah, jadi yang ban atau regulate, you prefer ban. And untuk Dr. Bella, oke, selama dia giving talk and all this daripada awal sampai dia sekarang, ada tak yang pernah membalas dengan harm reduction theory dengan PHE, Public Health England? And tadi yang berkenaan dengan CSR, pada setengah negara kan dia akan menyalahi artikel 5.3 FCTC. So, what do you think about that? Okay, that's all. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Kak Bella mau langsung menjawab? Iya, mau. Ya. Terima kasih Ibu Nas dari KL nih, dari Malaysia. Untuk pertanyaan yang pertama tentang harm reduction strategy ya. Ya, itu udah aku sering banget dengar gitu, karena kebetulan penelitian aku memang tentang electronic cigarette atau vape. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang belum familiar dengan istilah harm reduction strategy, itu adalah strategi untuk mengurangi bahaya dari rokok biasa gitu. Karena rokok biasa kan sangat bahaya sekali. Nah, itu ada strategi dari berbagai macam peneliti ya, termasuk juga public health expert. Mereka bilang bahwa untuk membantu mereka berhenti merokok itu bisa menggunakan strategi harm reduction, dan salah satunya dengan rokok elektrik. Nah, ini sebenarnya memang kontroversial, Bu, aku bisa bilang. Dan bisa dibilang memang kan pendapat dunia public health, kesehatan itu dia memang terbagi ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau memang, kalau menurut aku, kita perlu melihat konteksnya dulu. Kalau di kalau di Inggris kita tahu, pengendalian tembakau mereka top banget. Paling top dunia mungkin kalau aku bilang, dibandingkan US, dibandingkan negara-negara lain. Dan intervensi industri rokok mereka itu sangat minim sekali. Mereka yang rankingnya tuh paling tinggi untuk yang terbaik ya, untuk intervensi tobacco industry ini. Sehingga angka merokok mereka itu juga udah rendah gitu, dan semakin turun gitu trennya, terutama di anak-anak. Nah, oleh karena itu masuk nih ya, ada rokok elektrik, dan mereka menganggap bahwa ini bisa menjadi untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok. Dan memang itu udah di endorse atau udah dipakai gitu sebagai salah satu metode berhenti merokok di sana oleh dokter-dokter di sana. Itu dan itu juga udah berdasarkan rekomendasi dari Public Health England yang menjadi rujukan di mana-mana. Nah, tetapi masalahnya, kalau kita melihat konteks Indonesia, udah sebagus apa sih pengendalian tembakau kita? Gitu. Udah sebagus apa gitu pemerintah menghindari intervensi dari perusahaan rokok gitu. Itu sulit sekali aku rasa untuk melegalkan atau meregulasi produk yang baru gitu, yang aku nggak bisa bilang bahwa, aku sebenarnya nggak setuju sih bahwa dia bilang 95% lebih aman, karena itu juga berdasarkan artikel yang kontroversial juga ya, yang nanti kalau pembahasannya itu akan lebih panjang. Tetapi apapun itu, kalau kita melihat konteks Indonesia, aku rasa secara kapasitas untuk
meregulasi itu belum baik dan juga harga-harga rokok masih murah, aku rasa nggak cocok gitu untuk di Indonesia. Mungkin untuk konteks lain mungkin cocok gitu. Jadi itu tentang harm reduction strategi. Karena ya satu lagi poinnya, karena kita tuh belum melakukan yang terbaik gitu untuk mengendalikan tembakau dengan policy yang standar gitu. Contohnya ini berkaitan dengan yang pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, tentang FCTC. Kita itu Indonesia itu belum menjadi bagian dari FCTC yang meratifikasi gitu. Jadi dan ini juga karena banyaknya intervensi dari tobacco industry dengan berbagai macam argumen mereka bisa melemahkan, merugikan petani dan buruh kita, padahal nggak juga gitu kan. Nah tadi kalau Ibu bilang tentang CSR itu memang melanggar FCTC poin, aku lupa poin berapa tadi. 5.3. Ya 5.3. Kita masalahnya karena bukan dari partis FCTC, kita nggak bisa merujuk ke sana. Kita sebagai civil society, kita nggak bisa menuntut pemerintah karena nggak memenuhi itu, karena toh kita belum meratifikasi itu gitu. Dan itu memang pinternya industri rokok gitu. Dengan nggak meratifikasi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa ngapa-ngapain, tapi kita nggak bisa, usaha kita nggak sebaik negara-negara lain udah meratifikasi. Termasuk Malaysia. Malaysia itu salah satu yang udah meratifikasi juga kan. Jadi mungkin di Malaysia bisa gitu bikin suatu kasus atau menuntut pemerintah atau industri rokok gitu dengan adanya FCTC itu. Tapi karena kita nggak ada, kita nggak bisa merujuk ke sana. Dan karena itu kita pengendalian tembakau kita juga ya udah ke situ-situ, di situ-situ aja mentok di Indonesia karena kita belum meratifikasi gitu sih kira-kira. Wow, keren banget jawaban dari Kak Bella. Karena keterbatasan waktu, aku pilih satu pertanyaan. Oh ya, tadi ada yang mau nanya satu lagi dari Kak Muhammad Effendi. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini kita ada kuis dan juga foto bersama. Untuk Kak Muhammad Effendi, silahkan. Oh iya Kak, selamat malam. Malam. Sebelumnya saya akan bertanya tentang pemberhentian merokok. Apakah di sini peran orang tua sangat penting dalam untuk perokok anaknya? Soalnya kan gini Mbak, ada seorang orang tuanya itu perokok berat dan anaknya itu meniru gitu loh Mbak. Yeah. Dan sudah dihiraukan tentang bahayanya merokok, tetapi anak itu berperspektif bahwa bapak itu merokok tidak ada kendala, tidak ada masalah gitu. Mungkin ada berpengaruh antara anak dan peran orang tua dalam merokok. Ya, itu Bapak pertanyaannya? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Silakan Mbak Bella untuk menanggapi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Nah ini memang penting banget ya buat orang tua karena ya tadi yang kayak Mbak Fendi bilang bahwa anak itu dia tuh belajar dari mencontoh gitu kan. Dia tuh belajar dari mencontoh. Kalau misalnya dia melihat orang tua dia merokok gitu, tapi ngomong jangan merokok ya, tapi dia ngebul terus gitu, apalagi di sampingnya ngerokoknya secara terbuka gitu. Aku rasa itu memang sulit gitu untuk ngasih tahu anak-anak gitu. Apalagi tadi yang Bapak bilang juga ditambah lagi karena bapaknya masih terlihat sehat gitu. Aku rasa ini harus solusinya adalah bersama-sama ya, bukan dari orang tua aja. Masalahnya gini sih, kita tuh susah banget anak muda untuk nggak memulai merokok atau berhenti merokok karena memang merokok itu adalah sesuatu yang normal, dianggapnya sesuatu yang normal karena ada di mana-mana dan harganya murah, promosi di mana-mana aja aku. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang normal, biasa-biasa aja gitu, sama dengan kebiasaan-kebiasaan lain. Jadi aku rasa tugas kita adalah gimana caranya untuk mendenormalisasi itu, menjadikan sesuatu perilaku yang benar-benar nggak baik. Bukan cuma nggak baik dalam hal kesehatan ya, maksudnya kesehatan tuh semua orang udah tahu, tapi nggak baik buat gaya hidup kita, untuk secara sosial dampaknya itu juga negatif gitu. Kayak kenapa kita nggak bisa framing gini, rokok layaknya alkohol gitu. Kayak orang minum alkohol tuh dianggapnya ya stigmanya negatif gitu kan. Kenapa kita nggak bisa kayak, aku di sini bukan bermaksud untuk menstigma negatif para perokok sih, tapi gimana caranya kita bisa
mendenormalisasi itu. Dan itu bisa dimulai sebenarnya dari orang tua, dari rumah, dengan memberi contoh nggak ngerokok. Jadi ya orang tua ya berusaha untuk berhenti merokok juga gitu loh, demi anak, gitu, demi masa depan anak. Usaha melakukan yang terbaik supaya anak nggak mencontoh itu dengan cara berhenti merokok gitu. Karena kita nggak bisa nyuruh anak berhenti merokok kalau orang tuanya sendiri juga merokok. Jadi perlu edukasi itu perlu dilakukan bukan secara verbal aja, tapi secara dikasih contoh juga. Gitu sih. Bener banget sih dari Kak Bella, karena emang kalau anak, apalagi kalau misalnya ngerokoknya dari sejak dia kecil ayahnya sudah merokok, itu anak sangat lebih melihat dari visual daripada memproses verbal kayak gitu. Jadi apa yang dia lihat itu kayak langsung sponge gitu, jadi kayak air ngeresep ke sponge langsung masuk ke rekaman memori dia. Jadi memang dilihat juga mungkin sejak kapan itu terjadi ya. Makanya mungkin kalau dari sejak kecil itu cukup sulit, tapi bukan berarti kita menyerah gitu. Dan terus berusaha menjadi contoh terbaik untuk anak-anak. Begitu, teman-teman semua, untuk segenap peserta, untuk sesi tanya jawab dan diskusi sudah selesai. Sekarang kita bersantai terlebih dahulu. Oh iya, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan diikuti di sosmed 9CM, di @9CM Indonesia untuk info acara-acara selanjutnya. Dan bisa juga nanti untuk gambaran acara ini akan kita buat artikel di 9cmindonesia.org dan akan kami upload di YouTube untuk webinarnya. Baik, untuk itu saya tutup webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brief to Change. Oh iya, teman-teman, belum kita mau foto bareng dulu. Yang masih di sini, kita on video yuk. Terus untuk host boleh kita boleh dibantu beri aba-aba. Tolong dari host langsung aja. Dibantu ngitung. Host boleh unmute. Oke, nanti kayak hitung aja 1, 2, 3, terus kabarin kalau butuh foto lagi atau udah selesai. Oke. Ini udah Semuanya semua belum? Boleh kita pose kayak gini, biar kompak. Jadi ini kayak kita tolak bujukan industri rokok gitu ya. Tolak bujukan industri rokok. Yeay. Ayo, semua kayak gini. Silahkan host memberi aba-aba. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, Oke. 3. Oke. Udah? Udah. Semuanya? Oke, Ya, udah semuanya ya. Oke, terima kasih. Ya udah belum? Udah. Oke, sip. Baik, udah selesai foto bersamanya. Silakan teman-teman yang ingin melanjutkan aktivitas atau istirahat, boleh leave meeting room. Terima kasih, Brief to Change. Sama-sama. Ya, makasih Ivan dan Kak Bella. Makasih Jonitra. Ya Kak, sama-sama. Ya. Semangat Dadah. ya. Tetap semangat semua. Terima kasih Kak, sawadee. Sawadee.